Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi penyampaian materi Tuinadusan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang namanya pacen. Jadi sudah disebutkan bahwa dusun itu memiliki pola ciri khas yang khusus, yaitu salah satunya pacen. Pacen itu 8 informasi atau 8 penjuru. Kemudian yang nomor 2 adalah hecelu. Di hecelu itu 7 aliran sungai, ya, 7 aliran sungai atau 7 jalur edar sungai. Nah, jadi itulah yang dimiliki sangat khas yang hanya ada pada pelatihan Tuinadusan, karena tidak dimiliki atau tidak dipakai pada teknik-teknik terapi yang lainnya. Lanjut kita menginjak ke hecelu. Hecelu atau jalur edar sungai. Energi meridian terus beredar tiada henti. Berbagai teknik Cusan pada jalur edar ini dapat memperlancar peredaran itu untuk membantu penyembuhan. Tubuh kita memiliki hecelu di kepala, pinggang, punggung, dan dada juga perut. Masing-masing hecelu dapat dibagi menjadi beberapa segmen menurut afiliasi organ dan efek terapinya. Nah, maksudnya hecelu ini karena jalur edar itu tentunya kan panjang, ya, dari kepala sampai ke belakang sampai ke pinggul, dari dada sampai ke perut bawah. Nah, di situ kita bagi menjadi beberapa segmen dada, segmen tengah atau segmen pinggang. Jadi nanti terapinya seperti itu. Kalau punya gangguan paru-paru jantung ya segmen dada atau segmen punggung. Kalau punya gangguan limpa lambung, liver, empedu, nah itu ada di punggung bawah atau low back atau perut. Nah, gitu nggih. Nah, untuk gangguan usus besar, kandung kemih, kemudian ginjal ya di pinggang atau di perut bawah, itu kira-kira. Sambil dibuka gambarnya di file PDF itu biar bisa lebih jelas dengan beberapa gambar yang dilihat, diamati, serta mendengarkan video-video penjelasan dari saya. Nomor 1, hecelu di kepala. A. Segmen Yinau. Total ada 7 garis. Yang tengah dumai dari Intang ke Nauhu. Intang itu XHN3 atau titik extraordinary 3 ke Nauhu atau Du 17. 2,5 cun di atas batas rambut belakang. Jadi kalau ini kan Intang. Nah, ini ada 7 garis warna hitam ya. Nah, inilah yang disebut hecelu. Oke. Nah, ini yang disebut Nahu. Nahu ada di sini. Garis kedua dari kantus medial sudut dalam mata ke titik yang sepadan di lateral samping luar Nahu. Garis ketiga dari pupil ke titik yang sepadan di lateral Nahu. Garis keempat dari kantus lateral sudut luar mata ke titik yang sepadan di lateral Nahu. Garis yang tengah Yintang ke Nahu hanya 1, sisanya 3 garis lateral di kiri dan kanan. Maka total terdapat 7 garis. Indikasi stroke, hemiparesis, kejang, kram, migrain, insomnia, pelupa, vertigo, epilepsi, psikosis, sakit mata, telinga, hidung, dan indera lain. Nah, ini yang disebut ya, yang disebut ini yang Nahu tengah. Nah, itu ada 3 di kanan dan 3 di kiri. Oke. Yang sebelah sisi kanan ataupun kiri, yang pertama itu dari alis, tengah mata, dan alis luar. Nah, itu membujur mengikuti garis atau sepadan atau sejalur dengan garis tengah dari Yintang ke Nauhu. Selanjutnya B, segmen Nau Cui. Nah, segmen Nau Cui ini berarti segmen dari Nauhu ke Tacui atau Cusen leher. Lanjutan dari segmen Yinau, garis tengah adalah Nauhu Du 17 ke Tacui Du 14. Yang lateral masing-masing 3 garis berjarak seperti di atas. Pada segmen Nau Cui terdapat 7 titik cusan, yaitu titik mata, titik hidung, titik telinga, titik mulut, bibir, gigi, lidah, tenggorokan. Ketujuh titik ini masing-masing terletak di 1/7 dari jarak Nauhu ke Tacui.
Indikasi berbagai simptom dari mata, hidung, telinga, mulut, bibir, gigi, lidah, tenggorokan, vertigo, sakit kepala, kaku, duduk, insomnia, pelupa, dan lain-lain. Nah, kalau yang disebut ini dari nahu sampai ke tajwi, nah ini segmennya segmen hecelunya. Setelah kepala dan leher, sekarang menginjak nomor 2 hecelu di pinggang dan punggung atau punggung dan pinggang. A. Segmen cuice dari tajwi ke Du14 ke ceyang Du9 sebagai titik sebagai garis tengah. 3 garis lateral adalah garis pertama berjarak setengah cun dan garis tengah dari garis tengah. Garis kedua berjarak 1,5 cun dari garis tengah dan garis ketiga berjarak 3 cun lateral dari garis tengah. Jadi umpama ini garis tengah, garis pertamanya setengah cun, garis keduanya 1,5 cun, garis ketiganya 3 cun atau 4 jari. Gitu ya. Dua garis paling luar yaitu garis kedua dan ketiga merupakan garis meridian kandung kemih di punggung. Di garis tengah terdapat titik tajwi dian, tau dian, feng men dian, fei dian, sin pao dian, sin tian, tu tian, kit dian. Tiap titik tersebut sesuai dengan titik meridian Du dan meridian kandung kemih dengan nama yang lain. Indikasi hecelu di segmen tajwi dian, tau dian, feng men dian untuk terapi batuk, sesak, flu, awal patogen hangat, malaria, dan lain-lain. Hecelu di segmen fei dian, cui yin dian, sin dian, tu dian, Gedian untuk terapi pengap dada, sakit dada, palpitasi, kaget, insomnia, pelupa, sakit jantung, penyakit paru, cekutan, berdahak, muntah, dan penyakit limpa lambung lainnya. Nah, itu ya. Segmen cuici itu segmen dari tajwi sampai ke ceyang. Jadi ini segmennya. Jadi kalau ada gangguan-gangguan dada, gangguan-gangguan paru-paru dan jantung, terapinya dari atas sini tajui sampai ke ceyang. Udah itu saja, cukup. Segmen yang Ming B dari ceyang Du9 sampai ke Mingmen Du4 sebagai garis tengah dan 3 garis lateral lanjutan dari segmen cuici di atas. Jadi untuk segmen yang Ming itu dilanjutkan ke sampai ke Mingmen sampai sini. Nah, ini untuk urusan pencernaan dari ceyang ke Mingmen, dari ceyang ke Mingmen. Saya dekatkan. Ya, jadi dari ceyang ke Mingmen. Ini ya, dari sini ke sini itu segmennya. Segmennya seperti tadi. Dari ceyang Du9 sampai ke Mingmen Du4 sebagai garis tengah dan 3 garis lateral lanjutan dari segmen cuici di atas. Pada garis pertama setengah cun dari garis tengah terdapat titik gedian yidian, titik pankreas, gantian titik hati, dan dian titik empedu, pidian titik limpa, wedian titik lambung, sanjio dian titik sanjo, sentian titik ginjal. Tiap titik tersebut sesuai dengan titik meridian Du dan meridian kandung kemih dengan nama yang sama. Indikasinya adalah sakit ulu hati, sakit iga, kembung, diare, disentri, dahak, muntah, sendawa, kembung, konstipasi, sering kencing, nyeri kencing, haemotori, retensi urin, haid tidak teratur, dismenor, amenor, metrorragia, levoria, spermator, impotensi, tungkai bawah lemah layu, lumpuh, dan lain-lain. Selanjutnya adalah C, segmen Mingkiang. Dari segmen Du4 sampai ke Cangkiang atau Du1, sebagai garis tengah, 3 garis lateral selanjutnya dari garis tengah, kemudian 3 garis lateral kanan kirinya itu kelanjutan dari segmen yang di atasnya. Terus bersambung, jadi dari leher ini kepala sampai ke bawah sampai ke Du1 itu ada jalur hecelunya. Indikasi tulang belakang kaku, nyeri pinggang, retensi urin, sering kencing, diare, spermator,
impotensi, sakit perut, perut kembung, haid tidak teratur, desmenor, amenor, leukoria, aborsi, pusing, tinnitus, tuli, epilepsi, ekstremitas dingin, tungkai bawah layu, nyeri, hemiparesis, pinggang lutut linu lemah, keringat malam, tulang panas, disentri, konstipasi, dan lain-lain. Nah, kita sudah selesai untuk head celu punggung dan pinggang. Selanjutnya nomor 3 adalah head celu di dada dan perut. Head celu dada dan perut adalah garis tengah depan dari head celu diawali dari titik tiantu, renmai, turun melewati dada, perut atas dan perut bawah ke huyin bertemu dengan dumai di lateralnya. Juga terdapat 3 garis kiri maupun kanan. Garis depan head celu ini dapat dibagi menjadi beberapa segmen sebagai berikut. Untuk yang daerah dada diawali dari ini, dari titik tiantu. Titik tiantu itu ini kan ada lubang nih, ini ada tulang selangka, tulang selangka tulang selangka ya. Ini cekok ini namanya tiantu. Kalau batuk ini ditekan-tekan begini saja pakai alat susun. Tenggorokan panas, kering sambil atau di daerah sini. Nah, itu di head celu. Nah, itu biasanya ada sedikit sering sakit atau gerinjilan. Nah, itu insya Allah bisa memberikan pertolongan pertama jadi untuk gangguan-gangguan tenggorokan. Kemudian head celu di dada dan perut. Pertama adalah segmen tiansan dari garis tengah dari tiantu atau ren 22. Ini tiantu, ini ren 22 sampai ke sancung ren 17 dan 3 garis di lateral masing-masing berjarak setengah cun. Yang kedua 1,5 cun dan yang ketiga adalah 3 cun di kanan dan di kiri garis tengah. Kesemua garis itu disebut segmen tiansan atau dari head celu garis depan. Penyakit, indikasi penyakitnya adalah penyakit akut maupun kronis esofagus, jantung, paru, diafragma, dan lain-lain seperti nyeri dada, palpitasi, nyeri jantung, insomnia, pelupa, batuk, sesak, dahak, muntah, hikap, dan lain-lain. Jadi segmen tiansan itu dari tiantu sampai ke sancung. Sancung itu titik di tengah antara 2 puting. Nah, 2 puting tengahnya itu sancung. Itu segmen atasnya seperti itu. Segmen atas daripada head celu tiansan. Selanjutnya adalah segmen sankue. Garis tengah dari sancong ren 17 ke senkue ren 8. Senkue ini ren 8 ini adalah pusar. Dan 3 garis di lateral masing-masing berjarak setengah cun, 1,5 cun, dan 3 cun di kanan dan di kiri garis tengah. Semuanya disebut segmen sankue dari head celu. Indikasi penyakit limpa lambung, hati, empedu, pankreas seperti kembung penuh, nyeri ulu hati, dahak, hikap, muntah, nyeri dada, sakit iga, diare, dan icterus, dan lain-lain. Di segmen sankue. Jadi kalau tadi kan tiansan dari tiantu ke sancung, sekarang sankue. Sankue itu dari sancung ke pusar sampai pusar. Jadi ini head celunya terbagi 3 segmen. Terbagi 3 segmen yang dada, yang belakang 3 segmen, yang depan juga 3 segmen. Lanjutnya adalah segmen kuici. Garis tengah dari senkue ren 8 sampai ke congci atau ren 3 dan 3 garis di lateral masing-masing berjarak setengah cun, 1,5 cun, dan 3 cun di kanan dan di kiri garis di lateral. Kesemuanya disebut segmen kuici dari head celu. Indikasi penyakit usus besar, usus kecil, saluran urinari, buli-buli, panggul, rahim, dan organ lain seperti gonore, retensi urin, hematuri, diare, kembung, konstipasi, disentri, sakit perut bawah, haid tidak teratur, sakit haid, dismenor, amenor, metrorragia, leukoria, spermatore, impotensi, infertil, hernia, dan lain-lain. Nah, jadi dari senkue ke ren 3 itu senkue kueji. Jadi enggak digambar di sini ya. Jadi di atas di atas alat kelamin ada beberapa titik, berapa cun itu di atas dari senkue ini pusar sampai ke bawah sini
beberapa contoh dari pangkal alat kelamin. Nah, itu apa namanya? Ada gambar, kalau tidak salah di gambar juga ada itu. Itu segmen UEG. Nah, itu tadi kita sudah jelaskan yang namanya Pachen dan Hechelu. Oke. Nah, di sini kita akan menjelaskan teknik yang dipakai, teknik susun yang dipakai. Beberapa yang lalu sudah saya jelaskan. Teknik susun itu ada pertama rotasi, kedua buka tutup, ketiga naik turun, keempat ketuk tekan. Ya. Untuk formasi 8 formasi atau pacan itu kita cuma menggunakan 2 teknik, yaitu rotasi dan buka tutup. Nah, kemudian untuk jalur pola Hechelu ini kita menggunakan 2 teknik. Jadi teknik naik turun dan ketuk tekan. Udah, itu saja. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya Chosen itu kombinasi daripada Pachen dan Hechelu. Jadi 4 teknik tadi digunakan semua, rotasi, naik turun, ketuk tekan, kemudian buka tutup itu digunakan semua. Nah, bagaimana? Ya nanti ya di materi praktek. Nah, seperti itu. Sebenarnya ketika kita dalam kondisi tertentu, sebenarnya hanya diterapi Pachen saja atau diterapi Hechelu saja itu juga sudah meringankan gejala ketika di jalan lemes, di jalan susah bernapas, ya kan. Nah, itu insya Allah diterapi gitu bisa masuk angin, diterapi plong, bisa plong, kemudian bisa lega nafasnya, itu insya Allah bisa terjadi seperti itu. Tapi apalagi kalau terapinya komplit antara Pachen dan Hechelu, insya Allah lebih dahsyat, lebih bagus hasilnya. Oke, seperti itu. Kita sudah jelaskan antara Pachen dan Hechelu. Nah, untuk prakteknya nanti bagi peserta yang menekuni, peserta pelatihan yang menekuni teknik ini, yang mau menggunakan modalitas teknik ini di kliniknya masing-masing, jadi baiknya itu menggunakan minyak. Jadi alatnya logam, baiknya menggunakan minyak dan dilepas bajunya. Nah, kalau seandainya ketika keadaan darurat, nah itu tidak dilepas baju tidak apa-apa, tidak tanpa minyak pun tidak apa-apa karena ada baju. Jadi untuk penggunaan minyak yang disarankan adalah minyak minyak guasa. Ya, saya sih menggunakan merek ini dan menjual merek ini, merek Guoyian. Sekali lagi Guoyian. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya agar cingsunya, pergerakan susunnya itu fleksibel, pergerakan susunnya itu lancar. Nah, yang kedua tidak menyebabkan iritasi, karena ketika kulit tidak diberi pelumas, tidak diberi minyak, nah itu akan menyebabkan, terkadang ya kalau kulitnya sensitif akan menyebabkan iritasi, nanti akhirnya luka. Nah, dalamnya seperti ini minyaknya. Ya, minyak yang dipakai itu adalah minyak yang berminyak, bukan hanya sekedar panas saja, ada hangatnya lebih bagus. Suatu contoh begini, yang cocok itu minyaknya seperti minyak zaitun atau minyak VCO, itu bagus, atau minyak kelapa. Tapi kalau untuk minyak seperti minyak kayu putih itu kurang, karena minyak kayu putih itu begitu diterpa angin dia hilang, nanti terus perjalanan cingsu alat susunnya tidak lancar, jadi keset gitu. Jadi tidak bisa licin serut gitu, tapi nanti kadang-kala tidak lancar karena kesat tadi karena kesat. Jadi dia seperti nempel enggak nempel, jalannya susah. Tapi kalau dikasih minyak, itu jalannya lancar alat susunnya. Gitu kira-kira. Oke, nantikan materi selanjutnya.